Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di sekolah ini untuk sama-sama melaksanakan ketugasan kita. Baik, selawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para umatnya yang semoga termasuk kita di antaranya. Kita berharap nantinya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin. Baik, yang terhormat Ibu Titi Farida SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gulu, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gulu serta tenaga kependidikan karyawan SD Negeri Gulu yang pada kesempatan siang hari ini berkumpul di ruangan ini. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu di ruangan ini untuk kita sama-sama. Saya ini mendapatkan tugas kemarin dari Diklat pengimbasan materi atau modul guru penggerak. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 November tahun 2023, itu saya mengikuti Diklat pengimbasan guru penggerak. Jadi peserta yang ikut Diklat itu adalah guru-guru yang belum pernah mengikuti program guru penggerak bersama teman-teman yang lain se-Kabupaten Purwokerto. Itu perwakilan dari setiap kapanewon ada. Kebetulan kemarin termasuk saya yang mewakili dari Kapanewon Rendah. Jadi bukan saya kemarin mengikuti guru penggerak itu bukan begitu Bapak Ibu, tapi kemarin saya mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh guru penggerak Kulon Progo. Mereka sudah mendapatkan materi dan mereka diberikan tugas untuk mengibaskan kepada guru-guru yang lain. Adapun peserta kemarin ditugaskan kembali untuk mengibaskan pada unit kerjanya masing-masing. Jadi seperti itu. Nanti ada beberapa hal, beberapa materi yang mungkin saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Akan tetapi yang pertama, mohon maaf apabila nanti saya di dalam berbagi, saya di dalam menyampaikan itu tidak seperti halnya yang kemarin disampaikan oleh pemateri, karena saya posisinya adalah narasumber kedua, bukan narasumber primer. Bisa jadi yang diberikan oleh narasumber primer kemarin itu 100%, tetapi saya menyampaikannya hanya 80, 70 atau 60%, karena memang biasanya kan seperti ini Pak Ibu. Sebenarnya barang-barang ketika kita membeli barang bekas itu kan, kalau kita membeli barang second, antara barang second pengguna pertama dengan pengguna kedua tentu kualitasnya biasanya lebih baik pengguna pertama. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin agar nanti materi yang saya sampaikan paling tidak mendekati apa yang disampaikan oleh kemarin narasumber pada diklat pengimbasan guru. Tapi sebelumnya ini walaupun di sana ada video yang mengamati Bapak Ibu, jadi kita natural saja nih Bapak Ibu, kita santai, tidak perlu sepaneng karena ada video yang di sana mungkin nge-shoot proses pengimbasan ini, tidak masalah. Kita natural saja, nanti ketika ada yang mau disampaikan Bapak Ibu silakan nanti bisa disampaikan. Dan ini mungkin situasinya agak cukup gerah nih Bapak Ibu. Mungkin kipasnya ketika dinyalakan juga tidak apa-apa di sana yang ada di belakang. Saya yang gerah. Agak nervous nih Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian nanti itu ada sekitar 5 materi yang seyogianya itu diminta untuk dijelaskan kepada rekan sejawat, kepada guru-guru yang ada di unit kerja masing-masing. Yang kemarin saya itu dapatkan selama 1 hari
dari sejak pagi hari pukul 7.30 sampai 16.30 dan oleh panitia itu diminta untuk mengimbaskan dalam waktu durasi minimal itu 45 menit. Nah, maka yang selama 1 hari itu tadi saya mencoba merangkum ke dalam waktu yang tadi disampaikan terbatas. Oke. Semoga nanti semuanya bisa tercapai. Seandainya tidak bisa tercapai, nanti bisa kita lanjutkan di waktu yang lain. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini pertama sebelum masuk ke materi, saya sharing pengalaman terlebih dahulu kemarin ketika mengikuti diklat pengembasan materi guru penggerak. Kemarin yang saya bayangkan 1 hari sebelumnya, pada hari Sabtu itu harus mengikuti diklat dari jam 7:30 sampai sore 4:30. Itu bayangan saya, waduh, bisa saya bakal ngantuk. Karena memang kurang ketika hanya mendengar saja tanpa melakukan aktivitas, itu kebanyakan dari kita mungkin nanti akan cenderung bosan atau mungkin nanti akan mengantuk. Dan betul pada hari berikutnya itu saya menanti-nanti. Kira-kira kapan ya saya bisa bertahan sampai jam berapa? Saya bisa melek sampai jam berapa? Itu saya nanti-nanti. Ternyata sampai sore hari, ya, sampai acara selesai itu rasa ngantuk itu tidak kunjung datang. Dan ini salah satu apresiasi saya terhadap panitia penyelenggara, bahwa mereka itu bisa mengemas suatu kegiatan yang durasinya lama, sejak pagi sampai sore. Itu kan lama ya Bapak Ibu. Apalagi di hari yang harusnya hari libur tidak masuk seperti itu, bisa mengemas sedemikian rupa sehingga pembawaannya itu bisa santai, bisa ceria, dan semuanya tidak bisa ngantuk. Pagi hari ketika pembukaan itu kita disambut nyanyi lagunya Bilda. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ya langsung kita bersama-sama dengan beberapa stakeholder, koordinator guru penggerak kelompok, kemudian beberapa perwakilan dinas. Yang saya ingat kemarin Pak Dian, Pak Dian di sana juga ikut pembukaan. Sampai dalam setiap kegiatan itu juga selalu diselipi dengan nyanyian, tepuk-tepuk, kemudian kita bekerja, dan tidak ada sepertinya yang kemudian komunikasi satu arah. Jadi selalu kita kemarin mengedepankan berdiskusi bersama-sama. Nah itu kesan saya ketika mengikuti pengembasan kemarin. Nah kemudian ini juga yang mungkin harus kita terapkan juga kepada peserta didik kita. Jadi kita mungkin sesekali ataupun dalam setiap pembelajaran kita itu menyelipi ice breaking, tepuk-tepuk, kemudian nyanyi-nyanyi dalam kondisi-kondisi ketika kita sudah melihat mungkin peserta didik anak-anak kita itu sudah mulai bosan. Nah, maka kemudian kita cairkan kembali suasana, kita bangkitkan kembali semangat mereka. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita langsung masuk ya Bapak Ibu karena durasi. Seperti kemarin yang disampaikan ketika diklat pengembasan, saya meminta Bapak Guru untuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Siap ya Pak Bo? Siap. Pak Bo kan penyanyi. Dan juga Pak Bo tadi ngomong. Ini kita nyanyinya nyanyi yang umum dulu untuk mencairkan suasana. Ini kemarin katanya dengan lagu ini, lagu yang pendek ini bisa dilakukan di awal-awal pembelajaran atau mungkin di sela-sela pembelajaran kepada anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar lagu ini? Belum. Ya, saya dulu juga belum. Tapi kemudian diberikan ini. Nyanyinya seperti ini. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Nah, itu nanti diulang-ulang. Terus bisa diganti ketika tengok kanan, tengok kiri, bisa salam kanan, salam kiri, ting. Tidak ada ya, ting ting. Ya.
Bisa salam kanan, salam kiri, kemudian jubit kanan, jubit kiri. Nah, nanti bisa bervariasi. Bullying. Oh iya. Ya, tidak kan. Bullying ya. Baik, coba kita bernyanyi terlebih dahulu Bapak Ibu Guru di awal ini supaya gerahnya hilang. Yuk rambutan Bapak Ibu sambil berdiri ini tidak apa-apa. Saya di sini yang paling muda Pak. Sambil tepuk tangan nih Bapak Ibu. Oke, kita coba soal menjadi anak kecil kembali. Tidak apa-apa. Baik, sambil tepuk tangan. Nanti nadanya kita sama-sama ikuti sama-sama nyanyi. Jadi seperti ini. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Kemudian nanti kita ulangi dari awal. Baik. Bisa sambil tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Sekarang tengoknya diganti. Salam kanan, salam kiri. 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Salam gimana? Salam, astagfirullah. Baik, kita ulangi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Nah, oke, nah seperti itu Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi. Mulai dari tengok kanan, kemudian salam kanan 2 kali. Setelah itu baik, 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Hello kawan, kita jumpa lagi. Kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Baik, itu yang pertama sudah menguras keringat. Saya yang berkeringat. Baik, kemudian yang kedua, ada yang bisa menebak ini nadanya seperti apa? Oke, kalau belum bisa menebak, coba kita perdengarkan lirik aslinya terlebih dahulu. Nah, Pak Bo, ini ada mic di depan, bisa. Nah, ada mic di depan, silakan Pak Bowo untuk action. Iya, betul. Oh. Biar tahu ini lirik aslinya, terus kemudian nanti ada perubahan liriknya. Jadi Pak Bowo sudah hafal di luar kepala. Pak Bowo punya bakat. Kalau saya juga punya bakat terpendam, tapi terpendam sangat dalam. Bapak Ibu Guru bisa ikut nyanyi. Janjimu alami hati. Jangan lupa
Dandi mau nyanyi? Aku salah yen aku trimo apa aneh. Pak Bo, seperti di atas panggung. Berelu krungu piye tenane apa aku salah yen aku bodoh apa aneh ane tresno nalika biyen aku lan kowe. Oke, sudah ya Pak Bo. Kita lanjut lagi. Ya, hanya mengingat-ingat lirik dan juga nadanya. Terima kasih Pak Bo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Bo. Baik. Baik, nah sudah ingat nadanya, ingat liriknya, coba kita sesuaikan dengan lagu yang tadi. Oke Bapak Ibu, termasuk tadi di kelas itu kalau kita meminta murid-murid, meminta anak didik kita mungkin maju, jangan lupa memberikan apresiasi, tepuk tangan, terima kasih. Kemudian kalau minta tolong, kita juga meminta mohon pertolongan, mungkin bisa minta tolong dihapuskan papan tulis. Jadi anak itu juga merasa lebih dihargai, lebih dimanusiakan. Nah, ini kira-kira bagaimana adanya Pak Bu? Senajan kowe ngilang nata murite nata sikape amre becek. Nah Bu Didi ini kan terus Bu Didi hati. Yuk, saran-saran nih Bapak Ibu, boten pas boten apa-apa, boten nonton Dewan Juri ini. Tidak apa-apa, ya. Ini lagu penyemangat untuk berubah dari diri sendiri. Oke, monggo Bapak Ibu, setunggal kali 3. Ayo para dwija, janjur kali wonten muncul tresno marang bangsa. Nata murike nata sikape amre becik Satu, dua, tiga. Ayo podo ikhlas Baik. Nah, ini sebuah lagu penyemangat bagi kita Bapak Ibu guru dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita terhadap putra putri kita. Ayo podo ikhlas tulus
salah. Ikhlas tulus sing kratos rumah muride aja seneng sampah aja seneng ngajar muka dadi berkat. Nah, oke. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya akan masuk pada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama tentang disiplin positif. Oke, ini agenda kemarin. Tujuan mengapa kita mempelajari disiplin positif itu yang pertama, kita dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori Dr. William Blazer beserta miskonsepsi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamali penerapannya di lingkungannya serta kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Baik. Mungkin nanti akan banyak saya skip karena waktunya yang agak terbatas. Nah, pertama Bapak Ibu, ini ada sebuah games. Coba Bapak Ibu berdua berpasangan. Sudah pas berpasangan. Salah satu itu menunjukkan barang berharga yang saat ini dibawa, disampaikan kepada pasangannya. Oke, salah satu. Kemudian yang lainnya, bagaimana caranya supaya barang berharga milik rekannya itu tadi bisa diberikan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bisa dengan membujuk, mengintimidasi, menghardik atau menggoda. Nah, merayu. Jadi yang satu itu punya barang berharga, dikepal sekencang-kencangnya. Nah, peserta yang kedua itu berusaha membuka kepalan tangan kesertaan. Peserta yang kedua itu tadi boleh membujuk, mengintimidasi, menghardik atau menggoda. Baik, dalam waktu 1 menit ya. Nanti kita akan coba sharing masing-masing caranya bagaimana supaya bisa membuka kepalan tangan itu. 1 menit dari sekarang. Bu Titi dan juga Bu Ika. Boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menghardik, boleh menggoda. Oke, sudah, ya, baik. Yang di sini Bu Tanti dan juga Bu Nit, tadi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan barang-barang tadi? Diberikan atau tidak tadi? Oh tidak, oke. Tidak diberikan, bagus. Pak Bowo dan juga Pak Mali diberikan tidak tadi? Diberikan. Dengan cara apa tadi menggodanya? Nominal persis. Saya
kemarin juga seperti itu digoda, langsung ditunjukkan uang merah-merah. Langsung tak berikan. Yang ini bagaimana? Oh, tidak berhasil. Rapat. Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan Anda? Apakah diri sendiri yang kemudian rela untuk membuka atau karena dipaksa? Kira-kira. Kalau yang tidak membuka berarti ya karena memang tidak berhasil tadi ya, tidak berhasil mengontrol orang lain. Nah, kita lihat selanjutnya. Dari Dr. William Glasser, ini ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi berarti ada kesalahan pemahaman konsep tentang teori kontrol. Kadang kita seorang guru itu kan berhadapan dengan murid, seolah-olah kita ingin murid itu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ada beberapa kesalahan kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Murid mau melakukan instruksi, bukan berarti guru dapat mengontrol murid, namun murid mau melakukan karena dia menyediakan diri untuk dikontrol. Jadi misalkan, Mas Arif, buang sampah ke sana. Jadi bukan berarti Arif itu membuang sampah itu karena memang mengikuti gurunya, perintah gurunya, tapi bisa jadi dia itu punya motivasi sendiri. Oh iya, saya kan memang ini bersih, kebersihan, bagian dari kebersihan, terus kemudian menghormati guru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu pujian, kemudian motivasi. Itu tidak semua penguatan positif ternyata efektif dan bermanfaat. Bahkan, ini bentuk kontrol atas perilaku murid bisa jadi murid menolak bujukan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Aku tidak dipuji kok, saya tidak melaksanakan. Saya tidak diberi motivasi, ya saya tidak melaksanakan. Nah, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kok buang sampah sembarangan? Itu gimana kalau buang sampah sembarangan? Benar atau salah? Salah. Harusnya bagaimana? Nah, itu kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sudah diberi tahu kesalahan-kesalahannya ini A, B, C, D. Jadi ketika memberikan kesalahan-kesalahan itu secara tidak langsung mengecam bahwa yang bersangkutan murid kita itu adalah murid yang gagal. Nah, berikutnya, miskonsepsi berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya kan guru, berarti saya punya kontrol penuh atas murid saya. Saya boleh untuk memaksa murid saya melakukan dari A sampai Z. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, saya ambil intinya bahwa kita itu dalam memandang peserta didik kita itu lebih memandang dari sisi manusianya. Bagaimana cara mengubah paradigmanya? Ada paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu yang biasanya semua orang itu melakukan. Realitas kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Dalam stimulus respon semua orang melihat yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana anak yang satu dengan anak yang lain, mereka itu memandang tentang peraturan tentang tata tertib itu bagaimana. Nah, bagaimana keadaannya di kelas? Kita berempati, memposisikan sebagai peserta didik. Nah, kemudian kita lanjut.
Sudah berapa menit Pak? 30. Baik. Coba Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar. Mungkin bisa berpendapat dari gambar tersebut, ada yang terpikirkan dengan gambar itu. Yang ada kaitannya tadi dengan stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon ini apa yang kemudian pertama kali kita lihat, pertama kali reaksi kita. Oke, Bu Iba, kaosan, tidak sopan, ya. Seorang mungkin ini guru ya, guru atau tamu mengajar anak-anak sekolah tapi kaosan, apalagi rambutnya bagaimana? Cowok atau cewek? Ya, rambutnya gondrong. Terus apa lagi? Baik, sekilas ketika kita melihat gambar itu, kemungkinan langsung kita perhatiannya kepada seseorang yang mengenakan kaos berwarna biru, yang mana mengenakan kaos. Dia seperti dalam suatu ruang kelas, ruang pembelajaran, tetapi dia mengenakan kaos, kemudian rambutnya gondrong. Tidak seperti hanya kebiasaan kita, Bapak Ibu. Kita ketika di kelas, di depan kelas, kita tidak pernah mengenakan kaos oblong, kemudian tidak pernah juga berambut gondrong. Ya, bayangkan kalau Pak Maris di depan kelas pakai kaos oblong, rambutnya gondrong, baru. Ya, nanti anak-anak. Jadi stimulus respon kita akan mengatakan seperti itu, bahwa ini tidak pas ini. Masuk mengajar di depan kelas kaosan kemudian rambutnya gondrong. Tetapi dalam teori kontrol kita itu perlu memperhatikan kemudian atau membuat sudut pandang yang lain. Kenapa guru tersebut mengenakan kaos? Kenapa rambutnya gondrong? Kita kan tidak tahu kalau mungkin di rumahnya habis kebanjiran, terus seragamnya tidak ada dan sebagainya, atau punya tujuan lain. Kenapa kok mengenakan kaos? Karena mungkin pas jam pelajaran seni rupa atau seni budaya atau jam pelajaran yang lain, yang kemudian anak-anak itu bisa enjoy dengan gurunya ketika mengenakan seperti itu. Nah, jadi stimulus respon itu pertama kali respon kita ketika melihat suatu masalah. Nah, kita perlu bermigrasi dari stimulus respon kepada teori kontrol, yaitu melihat lebih luas, lebih menyeluruh. Kenapa itu masalahnya bisa terjadi? Misal ada anak yang datang ke sekolah nyeker tidak pakai sepatu. Kalau stimulus respon kita itu melanggar peraturan, ke sekolah harus memakai sepatu. Kenapa itu memakai sandal? Kenapa kok itu nyeker? Nah, tapi kalau teori kontrol menanyakan dengan baik-baik, kemudian berprasangka yang baik. Itu kenapa Mas Mbak kok tidak memakai sepatu? Ya, nanti akan terurai. Oh, ternyata karena suatu hal yang itu bisa kita maklumi. Dan anak itu datang ke sekolah bisa kita maklumi sehingga tidak menjadi bersalah. Nah, itu Bapak Ibu tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Kita lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan karena orang lain, tetapi punya motivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Ada istilah nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri.
Ini turunan dari nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, rasa hormat sampai seluruhnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Semua agama mengakui, semua suku mengakui, ras mengakui, budaya mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebaikan. Yang kalau ini dilanggar berarti kita melanggar nilai kebaikan. Nah, kesimpulannya, kemampuan mengontrol diri menjadi kunci dalam menjalankan disiplin positif. Tugas guru adalah bagaimana membangun motivasi siswa agar memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi 1 selesai. Coba materi berikutnya. Baik, ini akan coba saya percepat karena masih ada beberapa materi. Berikutnya tadi teori kontrol, kita berpindah pada teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu kita sering mendengar istilah itu, penghargaan juga, restitusi. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar? Belum, saya juga baru mendapatkan istilah ketika di kelas kemarin. Apa motivasi Bapak Ibu berada di kelas ini? Nama Bapak Ibu? Lanjut dulu. Teori motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal itu dari luar, kalau internal itu dari diri sendiri. Kemudian kita lanjut dulu mengenai hukuman dan penghargaan. Dan suara mesin gergaji. Ada hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pernah melakukan hukuman kepada murid? Pernah melakukan penghargaan kepada murid? Mana yang lebih banyak, hukuman atau penghargaan? Penghargaan. Oke. Lalu apa itu hukuman, penghargaan dan dampaknya? Kita perhatikan ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu nanti ketika dilakukan terus-menerus terlalu sering itu akan memberikan dampak ketergantungan. Kalau kita mendapatkan prestasi kemudian diberikan fasilitas tertentu, nah, mungkin ketika pada kesempatan yang lain akan meminta penghargaan yang lebih. Pernahkah memberikan hukuman dan penghargaan pada murid? Pasti pernah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada istilah lain sebelum ke restitusi, yaitu konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu hukuman. Contohnya, karena anak-anak, mungkin anak kelas 6 itu di kelas rame main-mainan kertas, kemudian guru kelas 6 langsung spontan
Mas Fauzan, Mas Arif, keluar, bersihkan sampah, kemudian bersihkan kamar mandi. Contoh kalau itu tidak pernah. Nah, itu merupakan suatu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi itu mungkin mirip ketika kita di dalam kelas membuat sebuah peraturan atau kesepakatan kelas. Itu konsekuensinya. Itu adalah konsekuensi. Sebenarnya nanti setelah ini ada materi khusus tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Ya mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya pernah melakukan membuat kesepakatan dengan peserta didik, dengan murid-murid apa yang harus, apa yang tidak. Kalau melakukan bagaimana, kalau tidak melakukan bagaimana. Nah itu merupakan konsekuensi. Misalkan di suatu kelas itu membuat kesepakatan bahwa ketika meminjam barang harus mengembalikan. Suatu saat ada murid yang meminjam barang milik temannya, misalkan pulpen atau pensil. Ternyata ketika meminjam itu rusak. Karena sudah kesepakatan kalau meminjam mengembalikan, maka guru meminta bertanya. Nah ini kan kemarin kamu minjam, tapi kamu merusaknya. Baiknya bagaimana? Ketika siswa yang meminjam tadi ditanya seperti itu, tanpa guru meminta untuk mengembalikan atau mungkin mengganti meminta untuk mengganti, itu pasti sudah ada. Oh iya, mengganti Pak, nanti besok saya ganti. Nah, tetapi ketika tidak ada kesepakatan, terus kemudian guru langsung menunjuk kepada yang kamu ganti, rasa yang diterima oleh murid tentu akan berbeda. Ya, daripada dulu sudah dibuat konsekuensi, sudah dibuat sebuah kesepakatan. Termasuk tidak piket, diberi kesepakatan di awal, kalau tidak piket bagaimana? Kemudian siswa tidak melaksanakan piket, ini tadi tidak ada yang piket, baiknya bagaimana? Nah siswa pasti akan menjawab dengan sendirinya. Ini Pak, ini Bu. Oke bagus, silakan bisa dikerjakan. Daripada kita sebagai guru yang memberikan instruksi atau memberikan perintah, itu lebih efektif. Kita lanjutkan. Ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Yang pertama, monggo Bapak Ibu bisa kita cermati. Ada tindakan guru, ini kita coba ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Coba kita lihat. Oh, tidak ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya kita bahas. Nah, baik. Yang pertama ini sebagai hukuman Bapak Ibu. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena ketika mungkin meminjam atau yang meminjam dari teman kemudian kita merusaknya, berarti harus mengganti. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, karena kita melakukan kemudian dibersihkan, itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bisa hukuman, bisa konsekuensi kalau memang sebelumnya sudah ada kesepakatan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Pelajaran PJK ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit yang lain mungkin sudah pemanasan. Dia karena terlambat butuh pemanasan, kemudian diminta untuk lari mengelilingi lapangan. Berarti bisa konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian sifatnya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi ketika konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi karena perubahan air, karena membuat mungkin kotor kelas, kemudian secara tidak sadar mungkin kita pernah melihat anak kita, murid kita, Pak Bu mendepel nggih, padahal kita tidak meminta, tapi merasa menumpahkan air di dalam kelas, itu konsekuensinya berarti harus membersihkan. Ambil kain bak, kemudian dibak. Daripada kita ambil kain bak, dibak. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tetapi itu nanti akan kembali. Nah, kalau restitusi, apa itu kemudian restitusi? Nanti ada materi khusus tentang restitusi. Mungkin karena waktunya terbatas tidak akan saya sampaikan, hanya saya sampaikan secara singkat saja di sini. Yang materi berikutnya tentang restitusi tidak mungkin saya buka hari ini, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemarin ketika di kelas, itu kita juga simulasi. Di sekolah sebagai seorang guru kita pasti melihat atau bertemu dengan banyak masalah, terutama melihat masalah-masalah peserta didik kita. Mungkin ada yang bertengkar, mungkin ada yang nangis, mungkin ada yang ejek-ejekan, kemudian salah satu nangis, salah satu kemudian mengadu dengan bapak ibu guru. Nah, kita simulasi bagaimana menghadapi dengan siswa yang seperti itu. Dalam teori restitusi, kita lihat terlebih dahulu. Sebelum terima kasih, ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ada sebuah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini saya rangkum dalam sebuah
mungkin simulasi ketika anak bermasalah. Ketika anak bermasalah, kita tidak berlaku sebagai seorang hakim yang mana mencari yang satu salah, yang satu benar. Tapi kita mencoba merangkul keduanya seolah-olah dua-duanya itu salah, tetapi dua-duanya juga itu menang. Oke. Jadi dua-duanya bisa salah, dua-duanya juga kita menangkan. Jadi win-win solution. Nah kemarin bersama dengan Pak Maris ketika kebetulan ada siswa saat itu yang menangis karena ejek-ejekan. Nah kemarin karena di dalam diklat pembebasan ini juga diminta untuk praktek kepada siswa, saya juga langsung mengajak siswa tersebut dalam satu tempat, kemudian mencoba mempraktekkan kepada anak. Jadi kita sekali lagi memanusiakan mereka dengan sebenarnya ada stimulus-stimulusnya di dalam materi restitusi berikutnya. Tapi paling tidak di awal kita memanusiakan mereka, kemudian menstabilkan identitas mereka bahwa mereka itu bukan orang yang salah, bahwa kita itu dulu juga pernah salah, semua orang pernah salah. Ya, kemudian setelah identitasnya stabil, tidak merasa sebagai seorang terdakwa yang memang salah, maka nanti pelan-pelan kemudian kita damaikan mereka. Ini materi tentang restitusi. Terakhir mungkin saya akan memilih salah satu materi dari 5, ini sudah 2, jadi 3 saja. Sudah berapa Mas? Oke, 61 jam ini. Ini tadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Ini kembali tadi di awal ketika saya menyampaikan tentang ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Ada sebuah kasus, di sini ada gambar anak mencuci tangan menggunakan masker. Kemudian ada seorang yang mengendarai sepeda motor memboncengkan anak kecil menggunakan helm. Kenapa kita memiliki peraturan tentang itu? Kemungkinan jawabannya adalah yang pertama, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu kemungkinan jawabannya untuk keselamatan atau kesehatan. Sedangkan mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor itu untuk keselamatan? Kira-kira itu peraturan atau? Oke, baik. Berarti tergantung cara pandang kita. Kita bisa memandang bahwa itu peraturan. Tetapi ada juga orang yang memandang bahwa itu merupakan suatu keyakinan. Kalau kita memandangnya bahwa ini untuk kesehatan, untuk keselamatan, berarti itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Tapi kalau kita memandangnya karena pemerintah menganjurkan pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak ketika COVID kemarin, berarti itu cara pandang kita bahwa itu sebuah peraturan. Kemudian helm sama tadi kita, kalau kita taat peraturan, itu cara pandang kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu merupakan sebuah keyakinan. Tadi kembali pada kebajikan universal. Ya. Semua meyakini, semua agama, semua budaya, semua suku itu meyakini bahwa itu merupakan baik dalam hati nurani. Kalaupun orang pasangan gue helm cedak sekolah gunung minum marung atau mungkin ke mana
Karena saya kan sering kalau hanya ke warung, hanya ke mungkin ke masjid, nah itu tidak mengenakan itu. Tetapi meyakini bahwa kalau pakai helm itu selamat, demi keselamatan. Kalau nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu akan mengurangi risiko daripada cedera. Nah, itu nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan itu kalau kita memahami itu sebagai keyakinan, kita akan tergerak, akan bergerak, akan pantang menyerah, akan semangat dan memahami makna pencapaian tujuan. Tapi kalau kita memahaminya sebagai peraturan, kita tidak tertarik, takut, hanya sekedar mengikuti, bahkan mungkin berusaha melawan, butuh pengawasan khusus, butuh monitoring, tidak memahami makna dan tujuan. Ya, sama seperti kemarin ada COVID, diminta untuk memakai masker. Kalau kita itu memahami bahwa itu hanya sebagai sebuah peraturan, ya kita mengenakan hanya ketika pas dipantau, pas disorot. Tapi ketika tidak dipantau, lepas. Tapi kalau kita memahami bahwa nanti kalau kita membuka masker nanti bisa tertular oleh virus, nah, itu akan kita dalam melaksanakan itu akan bergerak pantang menyerah. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang sudah menjadi kebiasaan pakai masker. Akibat dari kemarin COVID. Nah, itu bedanya peraturan dan juga keyakinan. Nah, maka kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita mengubah paradigma siswa dari sebuah peraturan menjadi keyakinan. Karena kalau keyakinan nanti akan tergerak, akan bergerak, dan akan senang dalam melaksanakannya. Nah, bagaimana menyusun keyakinan kelas? Ini harusnya praktek, tetapi tidak. Pertama adalah menyusun sebuah abstraksi. Jadi ada curang pendapat kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan terlebih dahulu kira-kira keyakinan seperti apa yang harus kemudian diterapkan di dalam suatu kelas itu. Setelah itu barangkali siswa itu menyampaikan curang pendapatnya dalam sebuah kalimat-kalimat yang kalimatnya masih kalimat mereka. Tidak boleh buang sampah, jangan mengejek teman. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif harus mudah diingat, dapat diterapkan, dan prinsipnya merupakan pernyataan universal. Semuanya berkontribusi tadi curang pendapat, bukan hanya dari guru, tetapi siswa juga ikut andil dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas-kelas itu bukan hanya dituliskan oleh guru, siswa tidak pernah membaca, tidak pernah tahu tentang kesepakatan kelas, hanya untuk hiasan di administrasi kelas, tidak pernah dipantau. Nah, harapannya tidak seperti itu. Tapi keyakinan kelas itu betul-betul disepakati, dibuat tidak hanya dari guru tapi juga dari murid. Kemudian dipantau setiap poinnya, apakah sudah terlaksana, ketika belum terlaksana bagaimana, harus dievaluasi. Itu ditinjau ulang berkala. Nah, mungkin ada satu kesempatan. Ini sebenarnya siswa itu belum. Ya, harus ditinjau ulang. Harus ditinjau ulang. Bagaimana solusinya dicari bersama-sama. Tadi tahapannya curang pendapat, menuliskannya dalam kertas besar, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, ditinjau kembali. Lanjutannya, temukan bersama nilai-nilai kebajikan untuk hal-hal yang senada dapat dijadikan satu, kemudian tinjau kembali. Nah, contoh kalimat negatif dan juga kalimat positif. Dilarang berlari di kelas. Nah, kalimat positifnya adalah berjalan di kelas. Tidak ramai di kelas. Kalimat positifnya mendengarkan guru. Dilarang buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Nah, tadi keyakinan kelas itu harus kita tinjau ulang, karena kalau tidak kita tinjau ulang, kalau kita tidak mengevaluasi secara berkala,
itu nanti hanya menjadi hiasan dinding kelas tanpa ada apa ya, ini sudah tercapai atau belum, sudah terlaksana atau belum, tentang kebersihan. Ada keyakinan bahwa piket ya itu setiap hari, tapi banyak atau 1-2 sering tidak piket, kita evaluasi. Bagaimana cara melakukan refleksi? Menggunakan tabel T atau menggunakan tabel Y. Contohnya di sini. Keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kalau terlaksana melibatkan semua anggota kelompok. Jadi dalam mungkin melakukan suatu kegiatan, suatu mungkin pembelajaran, itu akan melibatkan semua anggota kelompok. Tapi kalau ini tidak terlaksana, akan mengecilkan salah satu anggota kelompok. Keyakinan kelas yang lain, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Kalau berhasil, tadi indikatornya bisa memberikan komentar positif atau apresiasi pendapat teman, menjenguk teman sakit atau mendoakan. Kalau tidak berhasil, belum berhasil, acuh tak acuh ketika ada teman yang mungkin bermasalah, marah atau mencela pendapat teman. Ini tabel Y tadi. Jadi terdengarnya bagaimana, kemudian terlihatnya bagaimana, dan perilakunya bagaimana. Ini cara mengevaluasi dengan tabel T dan juga tabel Y tentang keyakinan kelas yang tadi dibuat. Ketika belum terlaksana secara penuh, berarti kita evaluasi dan kita ingatkan kembali tentang keyakinan. Ayo, kemarin dulu keyakinan kita apa, konsekuensinya apa. Nah, kita ingatkan tentang konsekuensinya. Nah, ketika sudah kita ingatkan konsekuensinya, anak nanti akan tergerak. Contoh keyakinan kelas: siswa hadir tepat waktu, piket kelas dilakukan lebih awal, memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah, peduli, menghargai, dan membantu sesama. Ya, Bapak Ibu, mari sejenak menerapkan keyakinan kelas di kelas kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja materi yang mungkin bisa saya bagikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Oke. Ada 2 lagi sebenarnya materi yang kemarin diberikan. Ada posisi kontrol guru, kemudian ada lagi segitiga restitusi. Kalau secara umum posisi kontrol guru itu nanti kita bisa bermacam-macam. Guru itu bisa menjadi 5 karakter yang berbeda. Apakah menjadi guru yang menghukum, apakah menjadi guru yang menjadi teman, atau guru yang menjadi manajer, dan juga yang lain. Nah, nanti bisa merefleksikan diri kita itu ada di posisi mana. Apakah kita itu bisa menjadi guru yang terbaik, yaitu kalau dalam materi kemarin guru yang menjadi guru manajer. Ya, guru yang baik itu adalah guru yang manajer. Kalau guru yang buruk itu adalah guru yang menghukum. Kemudian materi yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah sempat saya singgung. Bagaimana ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, tetapi kita tidak menjadi seorang hakim siapa yang benar siapa yang salah. Kita mencoba merangkul semuanya sehingga siswa itu nanti bisa identitasnya bisa stabil, kemudian bisa menerima tentang kesalahannya yang bersalah, dan setelah itu tidak merasa terkucilkan. Salah satu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri siswa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Nah, mungkin di akhir ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau bisa saya jawab, saya mencoba menjawab.
Ketika tidak bisa, nanti saya coba menanyakan kepada narasumber primer. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Maris ada? Oke, Pak Maris silakan. Konservasi tadi Ya. melakukannya dan siswa tidak merasa itu sebuah hukuman terutama untuk kelas rendah. Gimana tips caranya? Oke, tips dan trik ya. Sebenarnya tips dan terima kasih Pak Maris atas pertanyaannya. Sebenarnya tips dan trik itu bisa berbeda-beda karena satu tips itu belum tentu bisa diterapkan pada kondisi kelas yang sama, karena mungkin faktornya bisa berbeda-beda. Faktornya bisa berbeda-beda. Apalagi kelas rendah, kelas tinggi. Saat ini saya di kelas tinggi. Kemudian kalau saya menerapkan di kelas saya agar anak-anak itu mentaati atau mungkin paham tentang konsekuensi, belum tentu tips saya ini bisa masuk kemudian di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tadi tentang bagaimana agar konsekuensi itu dipahami oleh siswa ya, dipahami oleh siswa dan siswa itu merasa itu bukan merupakan suatu hukuman. Ya, kalau saya ya, yang jelas kita tetap harus menjelaskan kepada siswa terlebih dahulu. Kalau kita melakukan sesuatu itu pasti akan ada dampaknya. Ada dampaknya. Itu pertama, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada dampaknya. Yang kedua, kita juga mengingatkan tentang sebuah kebajikan universal, kebaikan-kebaikan yang kita yakini bersama. Jadi kalau kita anak-anak sudah tahu kalau melakukan sesuatu itu ada dampaknya. Kalau melakukan A pasti nanti akan melakukan B. Kemudian anak juga sudah paham tentang kebajikan universal. Ini baik atau buruk? Baik Pak. Jadi kalau baik bagaimana? Ya dilakukan. Ini buruk atau tidak? Buruk. Terus bagaimana? Nah, itu dua sebagai dasarnya. Kemudian terkait dengan aplikasinya, ya, aplikasinya nanti bisa menyesuaikan keyakinan di kelasnya bagaimana ketika melakukan itu, ketika itu tidak dilakukan konsekuensinya apa, dibuatlah kesepakatan dalam sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, artinya bukan guru yang menghukum, bukan guru yang meminta, tetapi atas kesadaran siswa sendiri. Nah, kemarin kita keyakinannya apa kalau melakukan seperti itu? Ini Pak. Oh iya betul. Jadi harus bagaimana? Melakukan ini. Ya silakan. Saya tidak meminta loh. Saya tidak meminta. Kamu sendiri kan yang ingin melakukannya. Iya Pak. Nah itu salah satu bentuk bagaimana penerapan konsekuensi, perbedaan antara konsekuensi kemudian dengan hukuman. Begitu Pak Aris. Maaf jawabannya belum mantap ya. Nanti saya yakin Pak Maris jauh lebih bisa. Ini tadi hanya kira-kira jawabannya saya seperti itulah. Kalau Pak Maris karena lebih senior dan juga pengalamannya lebih banyak, sebenarnya sudah tahu. Tapi ya hanya untuk ya tanya-tanya. Sudah tahu nih Pak Maris. Oke, ada lagi mungkin? Sudah cukup? Baik, kalau sudah terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini untuk ya sama-sama. Mungkin saya bukan lebih bisa itu juga, tapi karena ini menjadi salah satu keyakinan saya. Ya, keyakinan saya kalau sudah diberikan amanah, sudah diberikan ketugasan, sebisa mungkin saya melaksanakan sebaik mungkin. Walaupun mungkin siang hari ini belum baik, tapi saya sudah mencoba semaksimal mungkin dengan segalanya yang terbatas, waktu terbatas dan yang terbatas, saya mencoba untuk melaksanakan
yang terbaik selaku saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.